Baiklah, pada saat ini kita akan memasuki acara pelantikan dan serah terima jabatan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Salam sejahtera bagi kita semua. Upacara pelantikan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022 hari ini, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 dimulai. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng memasuki tempat upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Pembacaan doa oleh Saudara Mario Rumsori. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, tuntunan, dan penyertaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini kami akan melaksanakan upacara pelantikan dan serah terima jabatan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Kami mohon berikanlah berkat dan kekuatan kepada mereka yang dilantik agar sadar dan sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, penuh tanggung jawab, dan bijaksana. Kami mohon berkatilah seluruh rangkaian acara pelantikan ini agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semoga jabatan yang telah dipercayakan merupakan amanat mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu dan sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Pembacaan surat keputusan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Keputusan Ketua STFSP nomor 180 KS 6 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng menimbang bahwa masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 untuk kesinambungan perlu diangkat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun 2021-2022. Bahwa untuk itu perlu dibuat sebuah keputusan. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi, PP nomor 4 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Statuta STFSP, ADART BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan surat keputusan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilu mahasiswa 2021 tanggal 11 Juni 2021. Memutuskan memberhentikan dengan hormat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021 dengan nama mahasiswa tercantum dalam lampiran 1 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas.
2. Menetapkan Saudara Mikael Mefrikewo sebagai Presiden Mahasiswa dan Gregorius Geri Montolalu sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, masa bakti sampai dengan 30 Juni 2022. 3. Memberi kewenangan kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden sesuai dengan anggaran dasar ART-BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 11 Juni 2021, Ketua Dr. Gregorius Hertanto Dwibowo, NIDN. Demikian surat keputusan Ketua STF. Pengambilan janji jabatan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Rohaniwan diundang untuk menuju tempat yang telah disediakan. Saudara-saudara, sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara selaku pengurus BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang terpilih tentang kesiapan dan kesanggupan Anda. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi Ya. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi presiden dan wakil presiden Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng? Setelah saudara-saudara siap dan sanggup untuk dilantik sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022 dengan disaksikan kitab suci, bendera merah putih dan hadirin yang datang, apakah saudara-saudara siap mengucapkan sumpah jabatan? Karena saudara-saudara sudah siap untuk bersumpah, maka tirukanlah kata-kata saya. Yang pertama, untuk calon presiden mahasiswa. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh asas dan tujuan BEM STFSP. Memegang teguh asas dan tujuan BEM STFSP. Dan peraturan yang menyertainya. Dan menjalankannya dengan seluruh-seluruhnya. Dengan semangat Fides Veritas Ministerium. Berlandaskan cinta kasih Kristus. Demi kemajuan Sivitas Akademika. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan untuk gereja dan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Wakil Presiden Mahasiswa.
Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Presiden sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh asas dan tujuan BEM STFSP memegang teguh asas dan tujuan BEM STFSP dan peraturan yang menyertainya, dan peraturan yang lainnya, dan menjalankannya dengan seluruh-seluruhnya dan menjalankannya dengan seluruh-seluruhnya dengan semangat Fides Veritas Ministerium, dengan semangat Fides Veritas Ministerium, berlandaskan cinta kasih Kristus, berlandaskan cinta kasih Kristus, demi kemajuan Civitas Akademika, demi kemajuan Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan untuk gereja dan bangsa Indonesia. dan untuk gereja dan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021, saya Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan resmi melantik Saudara Mikael Mevri Kebo, Sarjana Komunikasi sebagai Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan Saudara Gregorius Geri Montolalu sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Penandatanganan berita acara oleh Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, saksi, dan oleh Ketua STFSP. Tanda tangan skip ya. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan Ketua STFSP kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Selanjutnya, penyerahan Panji BEM STFSP dari Ketua BEM periode 2020-2021 kepada Presiden Mahasiswa periode 2021-2022. Saat ini, kita akan masuk pada acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Kepada Badan Eksekutif yang baru, kami mohon untuk berdiri. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng oleh Wakil Presiden Mahasiswa. Keputusan Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng nomor 53 BEM STFSP SK 6/2021 tentang pengangkatan dan penetapan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Menimbang bahwa masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2020-2021 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus yang baru untuk periode 2021-2022. Bahwa sehubungan dengan bab 2 pasal 3 ayat 10, maka perlu ditetapkan keputusan Presiden Mahasiswa tentang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 17 tentang Organisasi Kemahasiswaan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Pasal 53 tentang Organisasi Kemahasiswaan, ADART Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, khususnya pada anggaran dasar bab 5 tentang pengurus dan anggota, kelembagaan dan hubungan kelembagaan, dan susunan organisasi, dan bab 8 tentang pembentukan dan pembubaran, Pasal 13 ayat 2. Memutuskan, menetapkan, menunjuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa, Kepala Departemen dan anggota Departemen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022 seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Pengurus bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pineleng pada tanggal 11 Juni 2021, Presiden Mahasiswa Mikhail Mefrikewo, Sarjana Komputer. Lampiran susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Sekretaris Jenderal Angela Cecilia Ko. Departemen Kesekretariatan
Kepala Departemen Giovanni Diamanti, anggota Feiti Sandehang dan Baby Palit. Departemen Spiritual, Kepala Departemen Febri Wengke, anggota dan Dipapoto Cecilia Cindy Pinedendi. Departemen Keuangan, Kepala Departemen Excel Blasius Lorinanto, anggota Adri Montolalu dan Switi Lolong. Departemen Kajian Strategis, Kepala Departemen Marcelino Lomboan, anggota Suprianus Doliti dan Paulus Gino Wisan. Departemen Sosial Masyarakat, Kepala Departemen Diros Dano Pugon, anggota Brian Nukat dan Jufli Pandey. Departemen Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Kepala Departemen Yosep Kanar Tethol, anggota Andreas Masaroni dan Fidelis Kumarurung. Departemen Pers, Multimedia dan Informasi, Kepala Departemen Willio Kalesaran, anggota Mario Mikael Mengko dan Peter Pasla. Departemen Lingkungan Hidup, Kepala Departemen Mario Carlos, anggota Chris Jumon Tohea dan Natalio Kawarnidi. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa, Kepala Departemen Ayu Cecilia Hidayat, anggota Revivo Kaeng dan Ronald Pata. Departemen Seni dan Budaya, Kepala Departemen Jenner Senduk, dan anggota Petrus Lodar Tethol dan Albertus Ranbasar. Pengambilan sumpah atau janji jabatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022. Kepada rohaniawan diundang untuk menuju tempat yang telah disediakan. Saudara-saudara terkasih, kita akan melantik pengurus BEM secara perwakilan. Meskipun yang lain juga hadir di tempat. Karena itu saya mohon supaya nanti mengucapkan sumpah juga bersama-sama. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara selaku pengurus BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng terpilih tentang kesiapan dan kesanggupan kalian. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022? Ya, saya siap. Ulang. Apakah saudara-saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng periode 2021-2022? Setelah saudara-saudara siap dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus BEM Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dengan disaksikan kitab suci, bendera merah putih dan hadirin yang datang, apakah saudara-saudara siap mengucapkan sumpah jabatan? Apabila saudara sudah siap untuk bersumpah, maka tirukan kata-kata saya, baik perwakilan maupun yang ada di belakang.
Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh asas dan tujuan BEM STF-SP dan peraturan yang menyertainya, dan menjalankannya dengan seluruh-seluruhnya dengan semangat Fides Veritas Ministerium, berlandaskan cinta kasih Kristus, demi kemajuan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan untuk gereja dan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Juni 2021, saya Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan resmi melantik Badan Pengurus Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya percaya saudara-saudara terkasih akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Penandatanganan berita acara oleh perwakilan pengurus BEM, oleh Presiden Mahasiswa, dan oleh Ketua STF-SP. Penyerahan surat keputusan Presiden Mahasiswa kepada perwakilan pengurus BEM STF-SP. Dengan demikian, acara pelantikan pengurus BEM STF-SP periode 2021-2022 telah selesai. Kepada Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM periode 2020-2021, serta kepada Presiden dan Wakil Presiden bersama perwakilan pengurus BEM STF-SP, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, SSMTH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pastor Julius Saletia yang saya kasih, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan,
dan juga semua hadirin yang saya kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik sampai dengan diberikan evaluasi pada hari ini dan juga sampai diserah terimakan pada hari ini. Ya, tentu juga Presiden bersama Wakil Presiden, bersama juga dengan semua pengurus. Banyak prestasi yang sudah dibuat oleh Badan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang lama, antara lain yang sangat mendasar adalah dibuatnya statuta, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, BEM. Dan itu menurut saya sebuah prestasi yang sangat besar dan sangat signifikan untuk sejarah Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya atas nama Civitas Akademika mengucapkan terima kasih untuk prestasi ini. Dan tentu juga ada banyak lain di dalam situasi yang khusus, di dalam situasi pandemi, ya, BEM ini menjadi khusus karena bekerja tidak secara massal, tetapi juga secara kontinu, dan saya merasa Anda semua sudah bekerja dengan baik. Terima kasih. Juga kerjasama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan pimpinan telah berjalan dengan sangat baik. Ya, pada tahun ini saya melihat mahasiswa sungguh terlibat baik di dalam acara-acara secara online maupun secara offline. Dan saya lihat yang paling menyolok hasilnya adalah kebersihan taman, kebersihan halaman, dan itu adalah prestasi yang menurut saya luar biasa. Jadi saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, Presiden dan Wakil Presiden dan pengurus semuanya. Ya, saya minta kalian tepuk tangan untuk tentu juga kepada Pastor Julius, ya, tidak lupa bahwa itu juga menjadi pendampingan. Yang kedua, saya mau berbicara untuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru, yang dipimpin sekarang oleh Presiden Mikael Kewo dan Wakil Presiden Gregorius Montolalu. Selamat atas pelantikan ini dan tentu tanggung jawab yang baru ke depan. Semoga Anda bisa lanjutkan dan tingkatkan. Hari ini bacaan Injil kita bicara tentang sumpah. Jangan bersumpah begitu. Karena demi Yerusalem, karena dari Yerusalem itu kota suciku. Jangan sumpah demi itu dan itu, langit demi bumi. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, inilah mungkin latar belakangnya karena biasanya kebiasaan sumpah duniawi, dia akan mencari kekuatan-kekuatan duniawi juga. Sehingga lalu kemudian mengarahkan kepada penyembahan berhala. Lalu bersumpahnya itu demi ciptaan. Dan kemudian semuanya diberikan juga ikatan sanksi. Kalau saya melanggar, maka biarlah bumi atau langit yang saya pakai untuk dasar sumpah saya menghukum saya. Itu kira-kira latar belakangnya. Maka Tuhan minta kita tidak ambil kekuatan dunia untuk menjadi dasar sumpah kita. Dasar sumpah kita sederhana.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai calon-calon pemimpin masyarakat, sebagai calon pemimpin gereja, kalian pertama adalah anak-anak Allah. Ya, karena itu sadarilah bahwa kalian itu anak-anak Allah. Kalian bisa berjanji. Kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Jadi apa? Di sana ada satu pembaktian. Satu bakti diri. Satu keinginan. Tuhan, saya mau mengabdi kepadamu. Ya, saya mau mengabdi. Di dalam sejarah keselamatan ada banyak dari pendahulu kita yang mengatakan ya. Dan mereka mengatakan ya dengan tulus. Tetapi juga dengan pengharapan. Karena kadang-kadang di dalam ya itu nanti akan ada pengalaman bahwa kita mengatakan tidak. Tapi itu bedanya. Karena berjanji di depan Tuhan, maka kalian mempunyai pengharapan akan pengampunan. Pengharapan akan pertobatan. Itu bedanya. Jadi saya memang harus berhati-hati dengan protokoler dunia. Supaya kamu tidak lupa bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Yang punya pengharapan. Kadang-kadang mungkin kalian akan gagal. Tetapi bukan hukuman yang menanti Anda. Tapi pertobatan dan pendalaman terus-menerus. Ya, perbaikan terus-menerus. Dan janji itu dilaksanakan dengan bakti dan iman. Itulah yang harus menjadi ciri khas kalian sebagai warga Civitas Akademika STF Seminari Pineleng. Memang penting apa yang menjadi protokoler, tetapi penting lagi bahwa kalian beriman. Penting lagi bahwa kalian berjanji di depan Tuhan, saya mau berbakti. Ya, karena itu kata Tuhan sederhana saja. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Semoga bukan si jahat yang menguasai Anda, tapi kasih. Baik, mari kita tutup dengan pidato saya dengan doa. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda telah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, saya kembalikan pada pengarah acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua STF. Kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Mahasiswa periode 2021-2022, Saudara Mikael Mevri Kewo.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Romo Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, SSMTH selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Yang saya hormati Pastor Dr. Andes Julius Saletia, Lisensiat Teologia, selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan yang saya kasih dan banggakan seluruh teman-teman mahasiswa, baik yang ada di tempat ini dan yang mengikuti secara daring. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta Badan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru ini dapat berjalan dengan lancar berkat kasih kemurahannya kepada kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, patutlah kita menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021, Ketua dan jajarannya, yang dengan penuh kesetiaan telah bekerja keras dan bertanggung jawab untuk memajukan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng menjadi lebih baik. Ada begitu banyak perubahan dan kemajuan yang kalian berikan kepada kampus tercinta kita ini. Usaha dan kerja keras kalian bisa kami nikmati hingga pada saat ini. Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang telah turut mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. Kalian semua sungguh luar biasa. Teman-teman mahasiswa juga yang telah berpartisipasi dalam pemilihan ini. Suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya dipercayakan oleh teman-teman bersama wakil saya, Gary, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2021-2022. Namun, kebanggaan ini akan menjadi sia-sia jika teman-teman tidak mau bekerja sama. Bercermin dari apa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021, bahwa mereka bisa memberikan perubahan terbaik buat kampus kita ini. Dan mereka telah menunjukkan bahwa kerja keras, kerjasama, dan bertanggung jawab menjadi sukses utama suksesnya suatu organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagai Presiden Mahasiswa terpilih, saya mengajak kita semua, para mahasiswa, untuk turut bekerja sama, membantu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru, untuk mencapai visi yang telah kita buat bersama. Mari kita bersama-sama membangun sinergi yang positif, optimisme, komunikasi yang baik, dan berintegritas dalam meraih cita-cita. Ingat, saat ini kita bukan masalah saya pendukung nomor 1 dan pendukung nomor 2. Saya dari mahasiswa teologi, saya dari mahasiswa filsafat. Sekarang ini kita telah menjadi satu. Segala ambisi dan egoisentris, saya berharap itu semua dibuang jauh-jauh. Jika ada hal atau aspirasi dari teman-teman yang ingin disampaikan, mari kita diskusikan bersama. Jadikanlah BEM benar-benar wadah bagi kita para mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi kita. Ingat, kita adalah mahasiswa STFSP, kampus kita dilandasi oleh iman Katolik dan semangat Injil. Maka mentalitas dan cara hidup mahasiswa harus diwarnai dengan semangat iman Katolik sebagaimana dihayati dalam tradisi Gereja Katolik. Akhir kata dari sambutan ini, saya mengajak mari kita semua satukan tekad, bergerak bersama, mensukseskan program-program BEM. Kita tidak akan berhasil mencapai apa yang menjadi mimpi bersama jika kita bekerja sendiri-sendiri. Marilah kita bekerja sama, kerja untuk kemajuan kampus tercinta kita, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Salam Fides Veritas Ministerium. Viva Mahasiswa, Viva STFSP. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Mahasiswa yang telah memberikan sambutan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Andos Julius Saletia, Lisensia Teologi. Kepada Pastor kami persilahkan. Yang saya hormati Pastor Hertanto sebagai Ketua STF SP. Juga pastor-pastor lain biar tidak hadir, hormat tetap diberikan karena mereka juga menjadi bagian dari pembinaan mahasiswa termasuk organisasi mahasiswa ini. Nah, kita bersyukur tadi sudah diberikan oleh Pastor Ketua STF kepada pengurus BEM yang lama, dan sekarang kita menyambut dengan sukacita dilantiknya pengurus yang baru ini. Tentu ada banyak harapan, tapi harapan bukan diletakkan di atas bahu mereka saja. Harapan itu menjadi tanggung jawab kita semua, supaya apa yang tadi sudah dipesankan oleh Ketua BEM yang lama, itu partisipasi aktif dari semua anggota, itulah kekuatan dari organisasi. Ya. Namun, bagaimanapun, manajemen itu tetap penting. Ya. Jadi dulu, beberapa bulan lalu, waktu diperlakukannya itu statuta, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga dari BEM, dikatakan berlaku 1 tahun sebagai jangka waktu untuk dicoba, ad experimentum. Berarti nanti pengurus yang baru ini, mereka kemudian melihat kembali bagaimana sesudah 1 tahun ini, apa yang mungkin disempurnakan atau lebih diperjelas, itu menjadi juga salah satu tugas yang jelas mesti dibuat. Dari tadi saya sedikit merasa terganggu lihat apa ini tulis di sini. Bagaimana harus dimengerti itu. Jadi pelantikan presiden dan wakil presiden mahasiswa BEM. Ini presiden mahasiswa atau presiden BEM itu belum lancar untuk dibaca dan dimengerti di situ. Ya. Karena dia jadi presiden dari mahasiswa, dalam arti himpunan mahasiswa. BEM itu badan eksekutifnya. Ya. Sehingga mungkin dalam meninjau kembali atau lihat kembali bagaimana persis bisa dirumuskan dengan bagus. Ya. Karena kita sudah lihat prosesnya, ternyata itu pengurus tadi itu dipilih oleh presiden dan wakil presiden. Atau dipilih oleh anggota himpunan mahasiswa. Ya, sehingga dia dikatakan tadi bertanggung jawab kepada presiden. Jadi mereka tidak lagi bertanggung jawab kepada himpunan mahasiswa nanti dalam rapat pertanggungan jawab itu. Dia bertanggung jawab kepada presiden. Dan presidenlah yang kemudian bertanggung jawab kepada mahasiswa. Nanti prosedurnya jadi seperti itu. Dan kita bisa lihat kemudian. Nah, hal-hal yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua STF, itu tidak usah diulang. Hanya saya ingin menegaskan beberapa poin. Jadi tadi dalam evaluasi sudah diingatkan soal koordinasi. Ada program tidak terlaksana karena kurang koordinasi. Jadi koordinasi itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk bagaimana supaya setiap program itu diusahakan untuk terlaksana. Jadi berkoordinasi, baik dengan atasan, dengan teman, maupun dengan mahasiswa. Jadi pengumuman itu selalu penting, karena itu kalau bikin pengumuman bukan hanya di grup WA, tetapi usahakan juga ditulis dan ditempel di papan pengumuman. Nah itu koordinasi. Dan kemudian tadi aset-aset organisasi itu supaya dipelihara dengan jelas dan orang tahu di mana aset-aset itu apa yang menjadi kekayaan kita. Itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam organisasi. Nah, hal yang penting juga perlu diingat. Jadi tadi dibilang kita sudah bersumpah ya. Dan ditegaskan bahwa berkata ya dan berkata tidak itu penting. Jadi bukan cuma bilang tidak saja terus-terus, tidak, ya terus-terus, tetapi tahu kapan berkata ya, kapan berkata tidak. Berkata ya kepada yang baik, untuk yang baik, kepada Tuhan, dan berkata tidak kepada bilang tambahan si iblis atau si jahat. Itu penting dalam arti
kita mulai sebagai pengurus untuk tahu apa yang dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua, membaca tanda-tanda zaman. Jadi kalau kita buat program, menyusun program rencana kerja, itu perlu tanggap, membaca tanda-tanda zaman, bukan mengarang program. Tugas kita bukan mengarang apa yang bagus dibuat ya supaya begini. Tetapi kita membaca, orang di luar bilang menangkap peluang. Kita bukan menangkap peluang, tapi kita menangkap tanda-tanda zaman dan memberi jawaban, tanggapan, tanggap terhadap tanda-tanda zaman. Dan itulah yang membuat rencana kita sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak digiring oleh zaman, tapi orang-orang yang mampu mengendalikan peredaran zaman. Kita subjek sejarah, pembuat sejarah. Dan kalau demikian rencana-rencana kita memang sungguh-sungguh kita melihat apa yang di masyarakat, apa di pemerintah, apa di gereja, dan apa yang kita bisa buat sebagai jawaban, tanggapan kita dalam program-program kerja kita. Jadi itu koordinasi juga dalam hal itu. Menyusun rencana. Kemudian koordinasi dalam melaksanakan rencana. Kunci dari sukses juga adalah kontrol, pengawasan, pengendalian. Tidak ada manajemen bisa jalan benar kalau tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Ya. Tadi ketua yang lama bilang kita ini sudah besar dan bukan lagi anak kecil. Itu dalil yang tidak terlalu bagus. KPK saja mesti diawasi. Badan kehormatan apapun harus diawasi. Karena si jahat bisa masuk di mana saja. Ya. Termasuk kepada frater, kepada suster, kepada pastor, kepada uskup, kepada paus, Tuhan Yesus saja bisa dicobai oleh si jahat. Karena itu, saling mengawasi, saling kontrol, saling mengingatkan, itu membuat kita semua ambil bagian dalam tanggung jawab bersama. Begitu, dan soal evaluasi. Jadi evaluasi jangan tunggu saat-saat terakhir, karena itu kurang bermanfaat untuk pengurus. Evaluasi dibuat frekuensinya seintens mungkin. Karena dari evaluasi kita menyadari bagaimana ini bisa jalan. Ya, kalau evaluasi kurang terakhir, nanti yang berikut dibuat. Dan yang berikut belum tentu dia masih ingat evaluasi untuk orang lalu. Ya. Nah itu beberapa hal yang saya rasa pantas untuk disampaikan sebagai sambutan untuk pengurus BEM yang baru ini. Semoga, tadi sudah dibilang, semoga Tuhan menolong saya. Bilang saya mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya, itu lebih beriman dapat dengar. Lebih tegas. Dan kalau begitu, memang Tuhan bilang, yes. Memang begitu. Dan kalau begitu, kita berharap tugas akan berjalan semua di bawah lindungan Tuhan dan rasa tanggung jawab serta partisipasi dari kita semua yang menjadi bagian dari organisasi ini. Itu saja dan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih kepada Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswa yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Wakil Presiden Mahasiswa periode 2021-2022, Saudara Gregorius Geri Montolalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Presiden Mahasiswa yang baru, serta seluruh pengurus BEM yang baru, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua STFSP Romo Gregorius Hertanto yang telah bersedia melantik kami, para pengurus BEM yang baru ini. Kami juga berterima kasih kepada Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Pastor Julius Saletia, yang juga hadir dalam kegiatan ini, dan atas arahan-arahan yang perlu kami perhatikan. Kami berterima kasih juga kepada Ketua BEM, kepada Wakil Ketua BEM periode 2020-2021, dan kepada seluruh pengurus BEM periode 2020-2021 sebagai senior kami. Kiranya hal-hal yang baik yang telah ditunjukkan oleh pengurus BEM sebelumnya ini dapat kami teladani.
Terima kasih juga atas kerja kerasnya sehingga acara pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada KPUM, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, yang telah menyelenggarakan proses pemilihan Presma dan Wapresma untuk periode 2021-2022. Terima kasih juga kepada seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Terima kasih atas kepercayaan yang Anda sekalian berikan kepada kami. Kehadiran Anda di tempat ini ataupun keikutsertaan Anda secara online kami lihat sebagai bentuk dukungan bagi kami. Kita berdoa bersama, tapi bukan cuma berdoa, tapi juga memang berusaha dalam tindakan agar Saudara Kiki sebagai Presma, saya sebagai Wapresma, dan para pengurus BEM yang baru dapat sungguh menjalankan tugas dengan baik, dapat berbakti dengan sungguh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Presiden Mahasiswa yang telah memberikan ucapan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dandi Papoto. Pastor dan teman-teman sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, seraya berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam kegiatan kami pada hari ini, yakni Musyawarah Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, perihal pertanggungjawaban BEM periode 2020-2021, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2021-2022 dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada mereka yang tadi baru saja dilantik, Presiden dan Wakil Presiden, serta para badan pengurus yang telah diberikan tanggung jawab. Semoga berkat rahmat yang Engkau berikan kepada mereka, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat bertanggung jawab. Akhirnya ya Bapa, kami akan mengakhiri segala serangkaian acara pada hari ini. Kami mohon, sertailah dan lindungilah kami dalam hari-hari yang akan kami lalui, demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa penutup ini mengakhiri rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang mengikuti secara langsung dan seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang mengikuti secara online. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Selamat berakhir pekan. Salam Fides Veritas Ministerium. Viva BEM STFSP.